kadang kan karena saya muslim ya dok kan suka tanya gitu, Mbak Bunda kok nggak sholat gitu kan, terus kayak aduh ngejelasin dia lagi mens gitu tuh kan juga kayak kok ada darah gitu, kenapa kok bisa berdarah, Bunda sakit gitu-gitu loh. Jadi kadang saya kayak menjelaskannya Ifat sekali dok, kira-kira baiknya seperti apa ya dok ngejelasin, apalagi ini kayak anak cowok ya dok, karena anak cowok kan tidak ya dok ya. Kalau yang perempuan mungkin saya akan bilang nanti ada juga kalau udah dewasa nanti udah ininya juga akan sama kayak Bunda gitu kan, mungkin ada ini, tapi kalau laki-laki gimana dok? Ya, kalau laki-laki gitu, tadi terkait dengan mimpi basah atau terkait organ reproduksi laki-laki, memang kita tadi setelah organ-organ tubuh kita jelaskan, jadi ini payudara fungsinya apa, ini punya apa, dan biasanya memang kalau saya lebih setuju memang kita menjelaskannya dua. Jadi anak kita laki-laki atau perempuan kita jelaskannya dua. Jadi dia mengetahui tentang perempuan, dia juga mengetahui tentang laki-laki. Jadi jangan hanya dia mengetahui tentang laki-laki gitu atau perempuan aja. Dan disadari bahwa dalam perkembangan itu ada perkembangan apa saja kayak gitu. Jadi kalau dalam perjalanannya kan nanti perempuan tanda sudah gede atau sudah dewasa akan menghadapi perubahan-perubahan di tubuh gitu. Laki-laki juga sama seperti itu. Adik dari kecil nanti bisa tinggi sekali kayak gitu. Nah, itu bisa dijelaskan seperti itu. Jadi laki-laki dan perempuan sama gitu, hanya berbeda cirinya, berbeda apa gejalanya, atau ya kita bilang berbeda tandanya gitu ya, tandanya berbeda gitu. Nah, kalau saya biasanya ke anak-anak remaja gitu, memang menjelaskannya adalah terkait dengan, pertama saya tanyakan dulu satu hal yang mereka sendiri nggak tahu jawabannya. Saya tanya gini, oh ya, ayo sekarang coba ada yang bisa jawab pertanyaan Bu Dokter enggak gitu. Apa dok? Ini kenapa kok testis itu berada di luar tubuh ya? Kenapa testis itu menggantung di luar tubuh? Nah, itu sampai titik ini saya penyuluhan tuh belum ada yang bisa menjawab itu gitu. Tetapi mahasiswa anak-anak remaja itu ternyata aku belum cukup mengerti juga ya tentang diriku, kenapa kok testis itu dia menggantung di luar gitu. Nah, jadi kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia sebenarnya udah kenal belum sih organ reproduksinya dia, dan kamu tuh harus kenal organ reproduksimu itu siapa dan apa. Dan saya jelaskan bahwa kenapa itu menggantung, karena testis itu tidak boleh di suhu tubuh, sehingga Tuhan itu menciptakan dia seperti menggantung di luar supaya suhunya lebih rendah gitu. Nah, itu nanti kita kaitkan dengan, makanya kalau pakai celana jangan ngetet-ngetet gitu, nanti dia nggak bisa napas dan nanti dia kepanasan. Atau jangan kalau udah mulai besar kurangi mandi pakai air panas atau air hangat, kurangi berendam karena nanti mempengaruhi suhu dari testisnya. Jadi kita bisa juga menggali dari hal-hal yang mereka itu kayak kok nggak lazim ya gitu. Atau menarik ya. Nah, terkait mimpi basah juga kadang anak-anak kaget ya dok ya, karena ada mimpi-mimpi yang cukup erotik gitu ya. Mimpi-mimpi itu kenapa ya? Nah, itu adalah kita harus sampaikan juga ke anak-anak, ke remaja itu bahwa organ reproduksi itu sepenuhnya diatur oleh otak. Jadi itu bisa berdiri, itu bisa mengeluarkan sesuatu, itu yang ngatur otak. Nah, otak itu dari apa? Dari visual, dari pikiran, dari pendengaran, dari ini apapun gitu. Jadi sehingga kalau ada seperti mimpi-mimpi yang bersifat itu adalah bersifat alami gitu. Itu dari mana? Itu yang mengatur semua otak. Ya, itu bukan porno. Jadi itu yang mengatur untuk apa? Memberikan rangsangan supaya nanti dia bisa dari proses alami ya, itu proses alami gitu. Wah, jadi orang tuanya nggak boleh langsung ngambil saru gitu, nggak boleh.